Selanjutnya kita ke Mesawa. Mesawa, SMP Katolik Mesawa. Hidup Talingarara. Ngarah. Talingarara mantap lawan. Talingarara artinya Batavia. Iya. Selamat siang untuk Pastor, Siang, Bu. Bapak Ibu Kepala Sekolah Brother, dan teman-teman yang mendampingi para kepala sekolah. Ini ada kami tayangkan adalah naskah akademik SMP Katolik Mesawa. Bukan naskah kurikulum? Naskah kurikulum, Bu. Ada, iya. Ya, sebentar, Pak. Ya, ya. Naskah kurikulum. Share tadi. Salah. Apakah hilang dari ya, karena sinyal juga terganggu di sana ini. Halo, Bu. Halo, monitor. Bu Marta. Apakah Bu Marta monitor? Halo, Bu Marta. Hilang kayaknya. Dari Rantai Tayo siap? Rantai Tayo? Oh, ada lagi. Mesawa Ya, silakan, Bu. Iya. Dulu kita. Kayaknya di belakang ada tukang ya, Bu? Ya, iya. Tidak tadi. Versi solar. Hilang nih. Iya, mohon maaf Pak Agus karena kami baru mau cari. Iya, ada. Ya. Ibu Agustina ada kegiatan di keluarganya, ada dipanggil tadi pagi. Iya. Naik saja. Bang, kan ada di dalam situ. Nah, ini. Sudah dokumen kurikulum ini, Bu? Sudah 107 halaman ini. Iya, Pastor. Ya, ini daftar isinya. Terus saja. Kelewatan. Langsung jatuh. Iya, kalau bab 1 pendahuluan mungkin kami tidak bacakan saja, Pastor, karena sama mungkin ini sudah ada juga di. Kemudian bab 1 dan sudah sih. Iya, oke. Sebenarnya saya benda. Ada jangan. Tidak ada tambahan ini, coba terus. Sudah. Catatan kaki. Mana ya di paper dulu? Ketik dulu. Kan ada. Iya. Kita sudah ini. Jangan ini. Sudah ini sudah. Terus pelan-pelan. Yang mana tuh? Yang saya jadi.
bisa dikasih. Ini ya. Ini kayak masih kami paparkan masih ini slogan masyarakat Mesawa, Pastor mungkin sudah ketahui juga. Mana? Iya. Turun. Iya. Iya. Ya, cukup besar Bu ya. Iya, iya. Jadi turun ke bawah. Ini turun ke bawah sedikit benda. Iya. Talingarara mata bulawan yang memiliki arti tidak diambil. Melona manda memiliki arti berdasarkan dalam bahasa Mesawa. Melona manda la dirangi tang di kita kadakena. Maksudnya ini adalah gagasan dari pemangku adat Mesawa yang berarti bahwa jeli mendengar dan jeli melihat dalam segala aktivitas kehidupan manusia, harus menerima segala sesuatunya dengan baik adanya. Yang harus ditanamkan dalam setiap insan masyarakat Mesawa adalah kebesaran hati, hidup bertoleransi dalam setiap perbedaan, baik dari segi suku, agama, dan ras maupun karakter manusia. Ya, asal mula slogan Talingarara Mata Bulawan berasal dari kesepakatan perkumpulan para pemangku adat dari seluruh wilayah yang ada di wilayah Mamasa yang dilaksanakan di Rantai Bulahan, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa ribuan tahun yang lalu. Mereka menyepakati bahwa slogan wilayah mengikuti karakter penduduk yang mendiami. Wilayah Mesawa memiliki penduduk yang memiliki karakter selalu menerima dengan melihat dan mendengar segala sesuatu dari segi yang bernilai baik demi perkembangan wilayah dan peradabannya. Sehingga para pemangku adat menjuluki masyarakat dan wilayah Mesawa adalah orang yang bersikap talingarara, mata bulawan, jeli mendengar dan jeli melihat setiap permasalahan baik di dalam maupun di luar yang berhubungan dengan keberadaan dan perkembangan wilayah Mesawa. Nilai yang terdapat dalam slogan Talingarara Mata Bulawan sejalan dengan nilai-nilai inti Yayasan Paulus Makassar, sehingga kami dari SMPS Katolik Mesawa mengangkat slogan ini sebagai budaya kearifan lokal, sebagai nilai yang harus diterapkan dan dikembangkan dalam kurikulum SMPS Katolik Mesawa. Nilai yang ada dalam slogan Talingarara Mata Bulawan, Sitayuk Sikamasei Sirande Maya-maya, yang artinya saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling mendukung dalam arti toleransi. Kemudian B, adat tuo tang mate adalah aturan dalam kehidupan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan dengan baik melalui adat, tanpa mengorbankan jiwa manusia, dalam hal ini dalam prinsip keadilan. Kemudian C, pemali 5 randana, artinya ada 5 aturan pokok dalam kehidupan masyarakat Mesawa. D, memala artinya upacara penyembahan kepada sang dewata atau sang pencipta untuk memohon perlindungan. Malambuk penawa artinya jujur. Tok dopuli artinya teguh pada pendirian. Sitembanan artinya saling memahami. Sipakamaya artinya cinta kasih. Sikamase artinya saling menyayangi. Sikambaruan artinya saling menyapa. Siakaran artinya saling mendukung dan memberi motivasi. Lameringan 5 anak maringan puduk, artinya saling tolong menolong, rajin membantu, dan selalu mengungkapkan hal-hal yang baik dalam hal saling mendukung dan memotivasi. Marapan laku padatta makrupa tahu, artinya hendaklah kita selalu bersikap rendah hati terhadap sesama manusia. Lanjut. Ya, mungkin kita lanjut ke yang lain ke atas yang ya. Peran SMPS Katolik Mesawa dalam mewujudkan generasi emas di Indonesia tahun 2045 yakni A.
mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Kemudian B, menyiapkan tenaga guru yang profesional. C, mengoptimalkan pendidikan yang berkarakter. D, membangun komunikasi dengan keluarga. Pendidikan keluarga menjadi hal penting yang tak bisa diabaikan. Seorang anak akan berhasil di sekolah jika didukung dengan baik di lingkungan keluarganya. Kemudian E, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian F, mewujudkan pendidikan untuk generasi emas di tahun 2045. Kemudian G, teknologi digital dan pendidikan Indonesia. Dan urgensi pendidikan harus segera dilaksanakan. Urgensi pendidikan saat ini adalah industri telah berubah ke arah digital, persaingan global semakin ketat, dan modus demografi. Kemudian psikologis teori belajar kognitif. Ya, mungkin bisa dibaca nanti. Iya, itu jangan tambah bahasa terus. Bisa? Yang terus. Ya, bab 2. Rumusan visi misi SMP Katolik Mesawa, Yayasan Paulus Makassar, Keuskupan Agung Makassar. Kemungkinan ini semua sama dengan yayasan. Ya, terus Bu. Iya, terus. Iya. Iya, sama gitu. Langsung ke struktur tadi Bu, struktur kurikulumnya. Iya, iya. Gimana itu di bab teruskan saja. Sudah muter. Ya ini. Bab 3, struktur dan muatan kurikulum. Ya, standar kompetensi kelulusan. Untuk mencapai standar mutu pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan secara nasional, kegiatan pembelajaran di sekolah mengacu pada standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh BSNP sebagai berikut. Mungkin bisa diketahui nih Pak Agus, karena mungkin semua sama. Ini. Kemudian struktur kurikulum SMPS Katolik Mesawa memuat kelompok mata pelajaran sebagai berikut. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan. Ketiga, kelompok mata pelajaran iptek. Keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Dan yang kelima, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sama. Ini sama sekali. Pelan-pelan saja. Ini tuh. Ini sama juga. Iya, masih di slogan SMPS Katolik Mesawa, Pak Agus, saya bacakan. Keunggulan atau keunikan SMPS Katolik Mesawa antara lain membina siswa-siswa dengan multi keyakinan. Kemudian yang kedua, terjalinnya hubungan yang baik antar dewan guru dan orang tua siswa. C, pendekatan kepada siswa dengan berbasis kedisiplinan. D, memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan bakat dan minat siswa dalam bidang olahraga dan seni. Kemudian slogannya,
ya mungkin sudah kami bacakan tadi. Ya. Iya. Sudah tadi. Mana? Sama. Keunikan sekolah. Keunikan sekolah. Sudah tadi. Terus karena sedang misi. Ini Bu, Bu ya. Dari atas sudah. Turun. Iya. Bab 5 struktur teladan Santo Paulus, budaya Talingarara Mata Bulawan. Dari Korful ya Santo Paulus, kemudian unggul, keutamaan Santo Paulus tanggung jawab, disiplin, jujur, dapat dipercaya, introspeksi diri, menghargai dan berpikir positif. Kemudian budayanya mengembangkan budaya belajar seumur hidup, budaya bersyukur, imam religius, pemaaf, mengembangkan nilai, arti dan tujuan hidup, pengharapan, kepercayaan, persaudaraan, militansi, menggunakan tanggung jawab secara benar, kebebasan secara tepat, terlibat aktif dalam bernegara dan bergereja, integrasi iman dan kehidupan. Belum masih lagi 3. Kreatif, daya cipta, etos kerja tinggi, optimis, inspiratif, tangguh, antisipatif, kontributif, konstruktif. Kemudian budayanya kolaboratif, terbuka, dinamis, partisipatif. Kemudian kasih, sabar, rendah hati, tanpa pamrih, pemaaf, terlibat berkorban, empati, berbagi, berbela rasa. Kemudian pada budaya adalah solider, belas kasih, lemah lembut, pemihak yang lemah, murah hati, rasa memiliki dan menanggung perutusan bersama. Kemudian pada misioner, keutuhan ciptaan, sukacita, gembira, persaudaraan, optimis, harmoni, rekonsiliasi, pertobatan, pengampunan, dan membebaskan. Kemudian pada budayanya menjunjung tinggi pribadi bermartabat secitra Allah, menjunjung tinggi hak asasi manusia, sukacita, gembira, optimis, harmoni, pertobatan, pengampunan. Nah, kemudian Pak Agus, saya ditemani oleh Pak Martinus untuk membicarakan ini perumusan kompetisi dasar dan indikator budaya unggul, karena ini bahasa Toraja, jadi saya tidak terlalu Boleh. Silakan Pak Martinus. Ya, mari Pak. Toraya tanda awas Toraya itu Ibu Marta kapang. Ya, ditandasi sidi Pak Agus. Ya. Ya, untuk internalisasi budaya lokal, ya khususnya ya di nilai inti unggul ada beberapa. Yang pertama, sitembanan. Saya kira sudah dijelaskan di bagian awal tadi. Ya, sitembanan artinya saling memahami. Sikambaruan saling menyapa. Siakaran ini saling membantu. Matulak melo berbicara yang baik.
Mimma artinya selalu berhati-hati, ya. Mama semarampan artinya rendah hati. Mak guru tongan, tekun belajar. Pak patuduan artinya pembelajaran. Kodopuli, teguh, tegar, tidak mudah berubah dalam pendirian. Oke, saya ulangi Pak Agus, ya. Ya, saya kembali tadi, selain nilai-nilai budaya itu juga sekaligus dengan indikatornya. Ya. Ini sudah tidak sambung. Tidak sambung. Tidak sambung. Ini. Tidak sesambung. Tidak sinkron. Langsung saya keluar. Malambu penawa. Malambu artinya lurus, penawa artinya hati. Ya, ini artinya jujur. Melo penawa, hati yang baik. Latukan, artinya menyampaikan sesuatu tanpa mengurangi, tanpa menambah. Madota, artinya orang yang penuh kebaikan. Tanggung jawab. Daman Pak Guruan, tugas belajar. Kamaseruan lan kelas anna kamaseruan pas sikolan, kebersihan di dalam kelas dan kebersihan sekolah secara umum. Dapat dipercaya, di patongan, malambu penawa. Di patongan artinya dipercaya, malambu penawa, hati yang jujur. Budaya kreatif, budaya cipta, budaya masero, bersih, membersih. Mak parapi-rapi, membersihkan dan merapikan. Mak baya, sama ini, membersihkan terutama ditujukan ke kebun, apakah itu taman bunga ataukah kebun sayuran yang ada di sekitar sekolah. Metananutan, ya, artinya menerapkan kebiasaan untuk menanam sayur-sayuran. Metanan bunga, menanam bunga. Maksaro, ini sama dengan kerjasama gotong royong. Mak pasaria-ria, sama tadi, membersihkan dan merapikan. Kemudian budaya partisipatif, pabalian situndui, saling membantu. Budaya antisipatif, madaga, waspada. Waspada. Matanga, mempertimbangkan. Tangguh, matoro penawa, sabara, kuat hati dan sabar. Tegar hati dan sabar. Tubela rasa, sibengan Pak Tunduan, saling memberi terutama dalam hal ini dalam bentuk materi. Peduli, metuluran, artinya selalu melakukan sesuatu yang baik, yang sudah menjadi kebiasaan, tanpa ada perintah atau instruksi dari lain.
Rande siakaran, artinya saling mendukung, saling menghormati, saling membangun. Rendah hati, mataratte. Iya, sama dengan rendah hati. Segala aspek sikap dalam kondisi yang baik. Mataratte. Berkorban, mamase, kasihan. Menyadari kehadiran Tuhan, makurre semangat, bersyukur. Mak sambayang, ya, berdoa. Apresiasi, si pakasale, si pakaboro. Saling membesarkan, saling menghormati. Persaudaraan, kasih rondongan, persaudaraan. Menjunjung tinggi HAM, siangga melo. Ini terutama saling menghormati. Ya, ini saya kira bisa lanjutkan. Pelaksanaan dalam setiap kelas. Si sambung dengan ini kalau Sudah Bu Marta? Bu Marta? Ya, masih. Makasih. Next saja. Ya, yang 53 Pak Agus saya pakai gantian lagi dengan Pak Martinus karena ini sudah bahasa Indonesia. Budaya-budaya yang ada di Mesawa yang akan diterapkan di SMPS Katolik Mesawa. Pertama, budaya pada upacara rambut solo maupun upacara rambut tuka, yakni peduli, kemudian berbela rasa. Kemudian ada aturan dalam sosial dalam budaya Mesawa. Prinsip ada tuo tang mate dalam kehidupan Talingarara Mata Bulawan adalah ungkapan dalam beberapa kalimat, yakni di kondo tedong di tampak Bulawan atau tuo tang mate mapiak tang kadake, yang berarti persoalan apapun yang terjadi selalu ada jalan untuk menyelesaikan secara baik dan damai. Randangan puduk meparan lila artinya keputusan yang diambil secara musyawarah mufakat. Sipuluk yang berarti pemulihan hubungan jika terjadi masalah intern atau antar keluarga dalam masyarakat. Merakak kolong artinya memeluk, ya, merakak kolong artinya memeluk leher. Kebiasaan seperti ini merupakan proses damai yang dibangun di dalam keluarga apabila terjadi konflik. Pak rendenan tedong adalah pemulihan nama baik bagi seseorang yang difitnah. Iya. Ini udah. Pelan-pelan saja. Ini kami belajar pada dunia nyata, konteks dunia nyata yang abad ini selalu berbasis proyek adalah salah satu keunggulan utama dari proyek basing learning. Oleh karena itu, oleh karena itu
Memastikan peserta didik belajar pada dunia nyata adalah suatu keharusan. Hal ini dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut. Pertama, mendorong dan membimbing peserta didik untuk mampu bekerja pada konteks permasalahan yang nyata yang ada di masyarakat. Kedua, mendorong dan mengarahkan agar peserta didik mampu bekerja dalam situasi organisasi yang menggunakan teknologi tinggi. Dan yang ketiga, mengarahkan dan mendorong agar peserta didik mampu mengelola keterampilan pribadinya. Aktif mandiri. Project-based learning adalah pembelajaran yang terpusat pada peserta didik. Oleh karena itu, keaktifan dan kemandirian masing-masing siswa adalah hal yang harus dijaga. Hal ini dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut. Pertama, mendorong dan mengarahkan peserta didik agar dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan jadwal yang telah dibuatnya. Kedua, mendorong dan mengarahkan peserta didik untuk melakukan penelitian dengan berbagai macam metode, media, dan berbagai sumber. Dan yang ketiga, mengarahkan dan mendorong peserta didik agar mampu berkomunikasi dengan orang lain, baik melalui presentasi ataupun media lain. Media hubungan dengan ahli. Dalam project-based learning yang melibatkan eksperimen dan studi pustaka, peserta didik harus sudah lebih sadar akan sumber yang dikemukakan oleh para ahli. Strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan hubungan dengan ahli adalah sebagai berikut. Pertama, mendorong dan mengarahkan peserta didik untuk mampu belajar dari orang lain yang mewakili pengetahuan yang relevan. Yang kedua, mendorong dan mengarahkan peserta didik bekerja berdiskusi dengan orang lain, temannya, dalam memecahkan masalah. Dan yang ketiga, mengarahkan dan mendorong peserta didik untuk mengajak atau meminta pihak luar untuk terlibat dalam menilai untuk unjuk kerjanya. Penilaian. Penilaian tidak hanya dapat dilakukan pada evaluasi akhir saja. Kita juga harus memastikan bahwa siswa dapat menilai sendiri hasil pekerjaannya agar proyek yang mereka kerjakan selesai dengan hasil yang lebih baik. Upaya penerapannya dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut. Pertama, mendorong dan mengarahkan peserta didik agar mampu melakukan evaluasi diri terhadap kinerjanya dalam mengerjakan tugasnya. Kedua, mengarahkan dan mendorong peserta didik untuk mengajak pihak luar terlibat mengembangkan standar kerja terkait tugasnya. Dan yang ketiga, mendorong dan mengarahkan peserta didik untuk menilai unjuk kerjanya. Ya, ekstrakurikuler. Ya. Adapun jenis ekstrakurikuler yang kami akan lakukan dan memang kami sudah lakukan. Pertama, pramuka. Indikatornya disiplin, cinta tanah air, mandiri, takwa. Tujuannya menciptakan insan yang berkarakter. Olahraga, indikator sehat jasmani dan rohani. Tujuannya menciptakan insan yang sehat jasmani dan rohani. Olah vokal, indikatornya mengenal dan mampu membunyikan notasi musik. Tujuan mengenal dan menyanyikan lagu sesuai notasi musik yang ada dalam suatu lagu dengan benar. Senitari, Pak Agus, ini senitari baru akan kami lakukan, tapi belum ada di sekolah kami selama ini. Jadi kami menghargai dan mencintai budaya baik lokal maupun nasional. Kemudian tujuannya meningkatkan talenta peserta didik di bidang sanitari. Kemudian musik bambu, menghargai dan mencintai budaya baik lokal maupun nasional. Tujuannya meningkatkan talenta peserta didik di bidang seni dengan memainkan alat musik lokal. Kokurikuler terhadap kearifan lokal Talingarara Matabulawan. Kokurikuler merupakan kegiatan
peserta didik di luar kegiatan intrakurikuler yang sangat mendukung keberhasilan kegiatan intrakurikuler. Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran seperti melaksanakan kunjungan lapangan, karya wisata, sanggar seni, taman budaya, ataupun berkunjung ke komunitas untuk menambah pengalaman belajar peserta didik. Kokurikuler dapat dilakukan di sekolah atau di luar sekolah dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan intrakurikuler. Tujuan dan manfaat dari kokurikuler yakni 1. Dapat menumbuh kembangkan karakter anak. 2. Mendorong tumbuhnya kesadaran dan penghargaan terhadap keberagaman. 3. Meningkatkan semangat dalam menyikapi isu-isu global yang berkembang. 4. Mengembangkan kompetensi literasi dan numerasi. Dan yang kelima, mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan kepemimpinan. Jenis kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan di SMP Katolik Messawa sebagai berikut. Pertama, Ekstra ini apa ko? ini Ya. kokurikuler. Ya. Ya. Studi wisata ke tempat bersejarah setempat. Indikatornya mengetahui, mengenal, dan menghargai budaya dan kearifan lokal. Tujuannya mencintai budaya lokal. Kemudian kemping rohani. Indikator menikmati dan mensyukuri alam ciptaan. Tujuannya siswa menikmati dan mensyukuri alam ciptaan. Kemudian wisata rohani. Indikatornya menikmati dan mensyukuri alam ciptaan. Kemudian tujuannya siswa menikmati dan mensyukuri alam ciptaan. Rekoleksi guru, refleksi dan evaluasi. Tujuannya menyadari keberadaan hidup dan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian non-kurikuler. Pertama, misa rutin Jumat pertama dalam bulan berjalan. Indikatornya menanamkan nilai-nilai spiritual dalam perayaan Ekaristi. Tujuan mencintai perayaan Ekaristi sebagai iman gereja Katolik. Doa Angelus, indikatornya menanamkan nilai-nilai spiritual melalui doa malaikat Tuhan. Tujuan menyadari peran serta malaikat Tuhan dalam setiap perjalanan hidup. Menyanyikan lagu nasional. Indikator cinta tanah air. Tujuan mencintai tanah air lewat lagu nasional. Menyanyikan lagu himne YPM Mars SMP Katolik Messawa. Indikator cinta nilai keutamaan Santo Paulus. Tujuannya mencintai nilai keutamaan Santo Paulus. Menyanyikan lagu daerah cinta budaya lokal, indikator dan tujuannya mencintai budaya lokal lewat lagu. Doa bersama dengan menggunakan rumusan 2 YPM. Tujuannya, indikatornya kebersamaan dalam komunitas YPM, tujuannya mengungkapkan kebersamaan dalam 2 YPM. Sumbangan solidaritas. Indikatornya peduli dan berbela rasa. Tujuannya mengungkapkan kepedulian dan bela rasa terhadap warga sekolah yang mengalami dampak sosial. Menerapkan penggunaan bahasa Inggris dan bahasa lokal dalam hari tertentu selain bahasa nasional. Pak Agus ini akan rencananya kami nih kalau ke depannya. Dirancang kurikulumnya, iya, Bu. Iya. Dirancang KD-nya kayaknya. Iya. Iya nanti ya. Indikatornya mengenal salah satu bahasa internasional dan bahasa daerah. Tujuannya membiasakan bahasa lain dalam berkomunikasi selain bahasa nasional. Kemudian LISA atau lihat sampah ambil. Indikator cinta dan peduli lingkungan. Kemudian tujuannya mencintai dan peduli lingkungan sekitar. Kemudian bakti sosial.
sama cinta tanah air dan peduli. Bakti sosial. Kemudian yang keempat, cinta dan peduli lingkungan, sama cinta. Menggunakan sapaan daerah, kemudian mengenal tata krama daerah, tujuannya mengungkapkan dan menerapkan tata krama daerah. Menginternalisasikan model bangunan lokal dan pakaian. Indikatornya cinta budaya, tujuannya mencintai budaya lokal lewat bangunan dan pakaian. Kami ada tambahan satu, Pak Agus, yaitu doa rosario yang kami akan lakukan setiap bulan Mei dan bulan Oktober. Kami akan tambahkan itu. Ini ya sudah ya. Nah, cukup Bu ya. Iya, cukup Pak Agus. Ya, makasih banyak. Ada mungkin ada Bu Marta dan Pak Martinus. Iya. Coba diperhatikan footnote-nya ini naskahnya itu masih naskah akademik, Ibu. Oh, iya Pak. Itu dihapus itu. Iya. Masih naskah akademik ini, Bu. Oh iya. Iya. Makasih SMP Katolik Mesawa. Berikut kita lanjut ke Sama-sama Pak Agus. SMP Katolik Rantetayo. Nangka mau aperang itu. Naperang ina sama nina. Halo Rantetayo. Monitor Rantetayo. Iya, tunggu. Halo. Hah, nama saya Bang Metu. Pemangka. Tayangkan aja yang ada di situ, Bu. Iya, mana sang le tori. Dak dua rekan ninde. Silakan, Bu. Iya. Tunggu. Idenya 40. Sabar ya. Sabar. Pak Agus Tanggana, mohon maaf sebelumnya karena ini sudah jam 1. Mas Hendy karena ada materi juga yang perlu disampaikan, yakni kejelasan atau penjelasan tentang kurikulum prototipe. Ya, alangkah baiknya Pak Heri sebentar ya Pak, supaya Ibu dari Rantetayo juga menyiapkan materinya. Terima kasih Mas Hendy. Karena ini hal yang penting untuk kita implementasikan juga di tahun depan. Oke. Bu Polina, nanti di coaching klinik itu ditayangkan sepenuhnya yang punya Ibu ya. Halo Bu Polina? Iya, oke. Ya, jangan lagi bilang hilang nanti kemana ya. Mohon maaf Bu. Ibu Polina, yang hilang itu guru. Ya. Silakan. Oke, nanti di coaching klinik baru tayang Bu ya. Iya, tanggal berapa? Tanggal 1. 21. 21. Ya. Iya, oke Bos. Ada operatorku di sini. Ya Bu ya. Baik, kita berikan kesempatan kepada Pak Heri untuk memberikan arahan utamanya tentang kurikulum prototipe yang kita akan gunakan nanti di IHT. Silakan Pak Heri. Ya, terima kasih Pak Agustinus Tanggana. Saya langsung saja ya, semuanya mumpung masih ada. Gini, kurikulum prototipe sudah ada
sekolah modelnya, 2.500 sekolah. 2.500-an yang di sekolah penggerak, ya sekitar 3.000-an ditambah dengan SMK-PK. Tanggal 20 November ada dokumennya. Begitu. Kemudian ini kita lihat tentang kebijakan dari kurikulum prototipe. Ini merupakan opsi tambahan kurikulum prototipe itu. Namun demikian, kurikulum prototipe ini akan dipakai sebagai kebijakan kurikulum nasional. Dikaji ulang, untuk mengkaji ulang. Pelaksanaan kurikulum prototipe 2022 sampai 2024. Gitu. Nah, ada kemungkinan nanti Undang-Undang Sisdiknas juga akan dikembangkan. Kerangka kerja evaluasi kurikulum 2013 itu demikian. Ide kurikulum, desain struktur, dan ini yang persis kita lakukan ya. Menggali ide, dan seterusnya. Gitu. Kemudian hasil evaluasi dokumen, evaluasi input di CIPP yang pernah kita bahas. Kemudian di sini hasil evaluasinya bisa diperhatikan nanti di Bapak Ibu silakan mempelajari ini dokumen-dokumen ini, karakteristik kurikulum prototipe itu melanjutkan arah pengembangan kurikulum 2013. Orientasinya pengembangan murid secara holistik di sosial, emosional, dan spiritual. Ini yang kita garap. Sosial, emosional, spiritual di kurikulum unggul kita, itu sudah kita tekniskan. Kita sudah mendesain, merencanakan sebuah kurikulum unggul. Kemudian yang ketiga, ini kontekstualisasi. Yang kedua, tetap masih berbasis kompetensi, seperti halnya kurikulum 2013. Kontekstualisasi dan personalisasi. Kontekstualisasi dan personalisasi, ini penting untuk kita pahami bersama. Kurikulum yang dirancang harus sesuai konteks. Kurikulum yang kita rancang ini sudah sesuai konteks. Berbasis budaya, kemudian menentukan misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Itu sudah kita banget. Gitu. Ini fokus pada materi esensial. Jadi nanti setiap mata pelajaran menentukan materi esensialnya. Karakteristik utamanya ada 3 ini. Berbasis proyek, kemudian menentukan materi esensial, fleksibel. Kurikulumnya harus fleksibel. Sana. Pengembangan karakter menjadi bagian penting. Nah, di sini dikatakan kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Benar, karena tidak ada teknis untuk pengembangan karakter. Kalau kita di kurikulum unggul kita sudah mendesain khusus untuk mengembangkan karakter ini kan, berbasis nilai-nilai dan budaya, nilai spiritualitas dan budaya. Nah, 20-30% itu proyek di setiap mata pelajaran untuk penguatan di profil pelajar Pancasila. Kalau kita sudah 100%. Kemudian Kementerian akan memberi 7 tema utama setiap tahun. 7 tema utama tahun 2022, tahun ajaran 22, itu 7 tema ini. Dan ini yang sekarang sedang dijalankan atau diimplementasikan di sekolah penggerak kurikulum ini. 7 tema ini. Kemudian pada bagian ini contoh pembelajaran basis proyek ini mirip dengan critical thinking tier cara berpikirnya. Terus fokus materi esensial. Ini mohon menjadi perhatian yang lebih karena di sini setiap mata pelajaran berfokus pada materi esensial. Contohnya, saya guru fisika.
di sekolah Bapak Ibu, guru fisika kumpul untuk menentukan materi esensial. Misalkan fisika sepakat materi esensial untuk membangun kerangka pikir, logik, critical thinking anak-anak, pelajarannya mekanika. Mekanikanya tidak hanya di kelas SMP, tetapi bisa masuk ke ranah SMA misalkan. Jika anak-anak itu mampu, maka fokus materi esensialnya adalah mekanika, begitu saja. Padahal di SMP itu ada gerak lurus, kemudian besaran satuan, kemudian suhu dan kalor, listrik arus searah, macam-macam banyak sekali. Tetapi sekolah tersebut berani materi esensialnya hanya mekanika. Itu sah di kurikulum prototipe. Gitu. Nah, nanti teman-teman guru merumuskan materi esensialnya. Di kurikulum 2013, kompetensi dasar bentuknya seperti ini ya. Kita semua sudah paham bentuk kompetensi dasar semacam ini. Yang ini sedang kita kerjakan juga di kurikulum unggul kita. Kemudian di kurikulum prototipe, bukan lagi kompetensi dasar, tetapi menjadi capaian pembelajaran. Dan bentuknya naratif. Ini narasi, ini dinarasikan. Semua ini naratif. Begitu. Capaian pembelajarannya disesuaikan dengan fase. Namanya fase. Fase A, B, C itu untuk SD. SMP fasenya D, gitu. Capaian pembelajaran. Nah, karakteristik utama kurikulum prototipe, fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah. Perancangan, menurut saya bukan perancangan kalau di sini, tetapi pengembangan. Perancangan itu yang sedang kita lakukan. Tapi tidak tahu kalau memang standarnya dari kementerian nanti adalah perancangan kurikulum sekolah, maka kita sudah siap. Sudah merencanakan kurikulum, sudah bisa merencanakan sebuah kurikulum, gitu. Fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah saat ini, dan kurikulum prototipe ini mungkin sebagai contoh ya. Tujuan pembelajarannya per tahun, tujuan pelajaran per minggu. Nah, sekarang tujuan pembelajaran itu bukan lagi per tahun tetapi per fase. Kalau SMP fasenya D, kelas 7 sampai kelas 9. Tujuan pembelajarannya 3 tahun begitu. Kurikulum prototipe menetapkan jam pelajaran per tahun. Kalau ini 2013 dan yang lalu-lalu jam pelajaran per minggu. Jadi akumulasi per tahun untuk kurikulum prototipe. Terus alur TP tujuan pembelajaran, ada kerangka dasar dari kurikulum prototipe, tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, SKL, standarisasi proses, dan seterusnya. Struktur kurikulumnya, karakteristik kurikulum di setiap jenjang. SMP itu TIK wajib sekarang. Kemudian mempunyai karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Hampir semua ini pembelajaran berbasis proyek. SD, SMP, SMK, SLB. 3 kali dalam setahun untuk SMP. Nah, yang SMA itu nanti salah satu syarat kelulusan siswa membuat IC ilmiah. Ajarilah anak-anak apa yang Bapak Ibu dapat dari POP ini. Ilmiah, ada catatan kaki, ada sitasi. Dipakai toh Bapak Ibu semuanya. Yang sudah pakai sitasi dan catatan kaki, sumbernya jelas, oke. Sudah siap untuk memberi materi atau bekal anak-anak untuk menempuh SMA. Dan siap untuk membuat isi ilmiah. Tetapi jika belum ada sitasi catatan kaki, ya kembali lagi Bapak Ibu harus, saya bilang harus ada sitasi catatan kakinya di dokumen-dokumen Bapak Ibu semuanya. Begitu. Ini untuk SMA, ini bagus sebetulnya, tapi saya lompati saja. Ini bagus, ini pengembangan dari
kurikulum 2013 yang memberi keleluasaan. Sebetulnya kurikulum 2013 juga mau seperti ini, tetapi karena jam pelajarannya itu per minggu, tidak ada keleluasaan untuk sekolah mengatur. Mau ngatur itu sulitnya minta ampun. Ini sudah disosialisasikan, KWI ikut, Sanata Dharma ikut, Satya Wacana, IGI ikut, macam-macam sudah banyak yang ikut. Dan seterusnya. Kemudian ini, masih memerlukan peningkatan kapasitas untuk memahami capaian pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu memahami bagaimana membuat kompetensi dasar. Karena itu nanti kita akan menarasikannya di dalam capaian pembelajaran. 3 tahun per mata pelajaran. Gitu. Ini nanti bekal Bapak Ibu belajar menentukan kompetensi dasar, merumuskan tujuan pembelajaran. Di IHT tolong itu disampaikan juga. Gitu. Ini adalah sekolah model yang sudah melaksanakan kurikulum prototipe, beberapa melaksanakannya. Gitu. Kemudian satu lagi paparan BS, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen. Tadi ada yang mengambil sumber dari BSNP. BSNP ini sudah diganti menjadi BSKA, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen. Nah, maka mungkin tidak perlu digunakan lagi sumber BSNP karena lembaganya sudah diganti gitu. Mungkin kebijakannya juga sudah berubah. Nah, itu pentingnya bagaimana kita berliterasi ya, Bapak Ibu semuanya. Perkembangan harus mengikuti perkembangan yang ada. Terus kita akan ini, kalau kurikulumnya kurikulum prototipe, pembelajarannya dinamakan pembelajaran paradigma baru. Memahami gini, pembelajaran paradigma baru bersumber dari kurikulum. Di kurikulum ini ada proses pembelajaran, kemudian ada asesmen untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mencapai profil pelajar Pancasila itu dilalui dengan intrakurikuler, kemudian ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Tetapi di sini ada satu hal yang nampaknya ini mengasumsikan bahwa sekolah tersebut mempunyai sebuah budaya sekolah yang sudah jalan. Sedangkan kurikulum unggul kita itu kita mau menciptakan sebuah ekosistem sekolah, menciptakan sebuah budaya sekolah. Budaya sekolah ini merupakan sumber kehidupan sekolah kita, begitu. Jadi sumber kehidupan budaya sekolah atau sumber kehidupan sekolah kita, dan ini merupakan ada di dalam DNA kita sebagai seorang guru gitu. Yang kita bilang menginternalisasi nilai-nilai ini untuk membentuk budaya sekolah. Kegiatan harian dan seterusnya. Ini yang saya merah-merah. 3 elemen dalam capaian pembelajaran. Nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi, dan sains. Jadi nanti sana mempergunakan STEAM. Kemudian nilai agama budi pekerti itu bagaimana, jati diri bagaimana, dasar literasi dan sains, teknologi, rekayasa seni, matematika. Sains, teknologi, engineering, art, and mathematics. Ini yang dipergunakan untuk membuat capaian pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran dan modul ajar sebagai dokumen rencana pembelajaran. Modul itu ada modul ajar dan modul proyek.
capaian pembelajaran dirumuskan, ini kemudian menjadi kurikulum operasional. Jadi kurikulum operasional yang dimaknai di kurikulum prototipe ini adalah turunan dari capaian pembelajaran gitu. Oh, ternyata ini strukturnya berubah. Capaian pembelajaran untuk membuat capaian pembelajaran untuk membuat kurikulum operasional gitu. Nah, di sini kurikulum operasional, kemudian turun tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan muncul di sini ada modul ajar. Modul ajar ini RPP plus. Modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP ya, sebetulnya sama. Nanti kita lihat modul ajar formatnya seperti apa. Pengawasan proses pembelajaran, pendidik diberikan ruang untuk mengembangkan rencana pembelajaran dengan komponen dan format yang sesuai karakteristik peserta didik. Diberi ruang untuk mengembangkan. Tidak ada standar format baku dokumen pembelajaran yang membatasi kemerdekaan pendidik. Tidak ada format bakunya. Seperti halnya naskah akademik yang kita berikan. Gitu ya. Tidak ada format bakunya. Mengembangkan modul ajar. Kita lihat seperti apa modul ajar tersebut. Ini alur yang nanti akan kita buat juga. Menganalisis capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dinarasikan seperti ini. Kelas 3, kelas 4, ini fase B, maka tujuan pembelajarannya merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu mengalir dari kelas 3 sampai kelas 4, dan ini akan terlihat di alur tujuan pembelajaran. Gitu. Kita harus pandai untuk membuat alur. Alurnya scaffolding, naik kemampuan anak secara kognitif naik, psikomotorik naik, afektif juga naik. Komponen modul ajar, di komponen inti salah satunya refleksi peserta didik dan pendidik. Pendidik juga harus melakukan refleksi. Ini cuplikan modul ajar. Kan ini seperti RPP ya. Tujuan, kemudian langkah-langkah, dan assessment. Itu yang ada di surat edaran Mendikbud itu kan. Nah, ini masih mempergunakan syarat itu. Masih mempergunakan surat edaran tersebut. Tujuan, kemudian assessment, kemudian langkah-langkah. Formatnya cuplikan modul ajarnya seperti ini, RPP. Membentuk tim pengembang kurikulum dan pembelajaran, itu langkah yang harus dilakukan oleh sekolah. Kita sudah. Perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Ini penting. Ini nanti bisa diperhatikan lebih lanjut oleh Bapak Ibu semuanya. Ini untuk sekolah berkebutuhan khusus. Yang tadi itu, nah ini SMP itu fasenya D. Kemudian asesmen diagnostik, kemudian capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, program pembelajaran individu, ini untuk sekolah kebutuhan khusus, terus mengembangkan modul ajar, contoh cuplikan modul ajar, kelas 7 fase D, seperti ini, tujuan, asesmen, langkah-langkah. Tujuannya ini, tujuan dengan asesmennya harus sinkron ya Bapak Ibu semuanya. Tujuan pembelajaran, kemudian asesmennya mau apa, harus sinkron. Prinsip asesmen, ini penting Bapak Ibu semuanya. Pada bagian ini nanti kita diminta untuk merancang sebuah asesmen dengan prinsip adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya, reliable. Untuk menjelaskan kemajuan belajar, dan menentukan keputusan tentang langkah.
Jadi asesmennya itu untuk menjelaskan kemajuan belajar, untuk menentukan tentang langkah. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi, memberikan informasi. Jadi asesmen kita itu memberi informasi. Hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian prinsip asesmen, ini tolong nanti di bedah di sekolah Bapak Ibu semuanya. Kemudian paradigma asesmen di paradigma baru pembelajaran ini, pembelajaran paradigma baru, penerapan pola pikir bertumbuh. Kita sudah melakukan quantum mindset, bukan lagi growth mindset. Lompatan mindset kita dari dulu seperti ini, sekarang sudah bisa merencanakan sebuah kurikulum. Itu terjadi lompatan yang luar biasa. Kemudian keleluasaan dalam menentukan waktu pelaksanaan asesmen. Pendidik memiliki keleluasaan dalam menentukan waktu pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif. Formatif dan sumatif. Pendidik diberi kewenangan untuk menentukan waktunya. Gitu. Kemudian keleluasaan dalam menentukan teknik dan instrumen asesmen. Bayangkan kita diberi kewenangan untuk menentukan ini. Pendidik memiliki keleluasaan dalam merencanakan, menggunakan teknik dan instrumen asesmen dengan mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, karakteristik dan kemampuan peserta didik, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, serta sumber daya dukung. Yang berikutnya, ini semakin menarik ke bawah. Keleluasaan menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi kriterianya nanti bagaimana? Setiap satuan pendidikan dan pendidik akan menggunakan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar yang berbeda. Yang berbeda. Oleh sebab itu, untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran, pendidik akan menggunakan kriteria yang berbeda, baik dalam bentuk angka kuantitatif maupun data kualitatif, sesuai karakteristik tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan asesmen yang dilaksanakan. Ini luar biasa ya. Pendidik diberi kewenangan untuk membuat instrumennya, kemudian macam-macam lah. Keleluasaan dalam mengolah hasil asesmen. Kemudian keleluasaan dalam menentukan kenaikan kelas. Setiap pendidik dan satuan pendidikan diberi keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas. Sekolah satu dengan sekolah yang lain berbeda. Guru satu dengan guru yang lain bisa berbeda. Cara menentukan nilai. Pak Heri, Ya, berarti di sini kita bisa lebih luas menentukan keunggulan-keunggulan kita ya Pak ya. betul. Bisa jadi suatu proyek tertentu, kegiatan ekstra tertentu, anak-anak wajib memiliki prestasi tertentu atau yang lain-lain gitu ya. Bisa lebih luas menurut saya di sini. Luas karena di sini pendidik dimerdekakan. Iya. Tetapi juga konsekuensinya adalah sangat berat. Ya. Untuk membuat instrumen assessment itu tidak mudah. Nah ini Pak, masalahnya Pak, kita tuh biasa bekerja dituntut, ujian dan seterusnya. Sekarang kita diberi kebebasan, nggak ada tuntutan, bisa jadi kualitasnya bisa merosot. Betul, peran yayasan sangat sentral sekarang. Bagaimana membuat pelatihan, membuat instrumen yang valid, reliable, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pelatihan ke guru-gurunya. Pak Heri, Ya. berarti nanti yang peran apa tadi itu salah satu yang dihasilkan dalam IHT nanti, Bruder Warto juga menyangkut prosedur sistem mutu, itu menjadi sangat penting di sini. Ya. Karena ya, Pastor. Pastor.
nanti misalnya prosedur sistem mutu asesmen tentang opo begitu. Ya, gitu. Nah, itu penting sekali itu. Ya. Ini dengan demikian ini kan sekolah bisa menambah ini kriteria kenaikan kelas, misalnya bukan sekedar pencapaian proyek profil Pancasila, tetapi karakter sekolah atau karakter nilai karakter. Betul sekali, Pastor. Betul sekali. Nah, ini kepiawaian sekolah dipandu oleh yayasan untuk kemudian merumuskan. Karena terus terang pasti akan ada kesulitan yang luar biasa di tingkat sekolah. Pasti, karena selama ini hanya dokumen diberikan, kemudian mengikuti rumusnya 2 kali ulangan harian ditambah 1 tugas, ditambah 2 kali PAS dibagi 5. Begitu kan, Pak? Pak Tanggana sudah tertawa. Nah, maka seperti yang dulu pernah kita sampaikan, di dalam menilai karakter itu tadi, fungsi dari assessment kembali lagi nanti tolong dilihat ini di bagian ini didalami lebih lanjut gitu. Nah, di sini berdasarkan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar, Kalau anak sudah berproses dan sudah maju, nilainya 5, guru berhak mengatakan anak ini naik kok. Naik. Gitu. Terjadi proses yang, nah ini beratnya di guru adalah bagaimana guru mempunyai catatan proses perkembangan anak didiknya. Karena kan berbasis kontekstual dan personalisasi ini tadi. Ya. Kemudian laporan pencapaian proyek profil pelajar Pancasila, portofolio peserta didik, ekstrakurikuler, prestasi penghargaan peserta didik, dan seterusnya, tingkat kehadiran. Tetapi di sini penghargaan peserta didik, prestasi penghargaan peserta didik, tolong kita berhati-hati dengan hal ini. Tolong diperhatikan. Anak yang prestasinya terus dapat prestasi, anak yang tidak mempunyai prestasi, psikologis anak bagaimana, dan seterusnya. Ini tolong diperhatikan. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada banyak proyeknya dengan tema gaya hidup Sustainable Development Goals, kearifan lokal kita garap. Ini tidak hanya sebagai tema di kearifan lokal kita, tetapi budaya itu adalah nafas sekolah kita. Gitu. Kearifan lokal sudah menjadi nafas di dalam filosofi kurikulum kita kan. Kita membuat itu kan. Jadi bukan lagi menjadi tema kearifan lokal di kurikulum unggul kita. Gitu. Profil pelajar Pancasila juga bukan menjadi tema, tetapi sudah menjadi nafas. Dibanding di dalam nilai-nilai core value yang kita internalisasi. Ini sungguh luar biasa kurikulum kita sebetulnya. Bukan sebetulnya, Ding, memang ya gitu. Memang ya. Gitu. Ini tema Sustainable Development Goal, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, judulnya ini macam-macam. Nah, kemudian saya ingin share screen lagi satu hal, lanjutan dari yang saya sampaikan tadi. Tadi saya menyampaikan perbandingan kurikulum kita dengan kurikulum prototipe, kemudian ini kurikulum unggul kita itu sebagai induk dari kurikulum prototipe. Kerangka pikir untuk mensinergikan kurikulum prototipe dengan kurikulum unggul kita, satu asesmen diagnostik ini perlu dilakukan untuk melihat secara personal, melihat satu persatu anak didik kita, begitu.
Ini contohnya, seperti halnya waktu itu kita sempat membahas bagaimana kita mengakses perilaku, mengakses karakter anak-anak. Gitu. Tidak lagi dicap dengan angka 1 sampai 10 atau A, B, dan seterusnya. Tetapi memberi informasi secara deskriptif tentang karakter yang dihidupi atau nilai-nilai yang dihidupi oleh anak. Itu dulu kita pernah membahas itu, sekarang asesmen diagnostik menjadi bagian penting di dalam kurikulum prototipe ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah analisis materi esensial setiap mata pelajaran. Kita sudah menyiapkan di kurikulum unggul kita ini, sudah menganalisis materi esensial di dalam naskah akademik dan di dalam dokumen kurikulum. Tinggal nanti memasukkan saja di sini. Core value, keutamaan, budaya, profil pelajar Pancasila, proyeknya nanti yang mau dibuat apa. Kemudian sekarang kita masukkan kurikulum prototipenya, mata pelajarannya di sini. Baru kemudian kita membuat capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu dinarasikan dari kompetensi dasar, struktur teladan, ditambah dengan kompetensi dasar mata pelajaran agama misalkan. Agama kelas 7 tujuan yang pertama apa? Agama kelas 7 tujuan yang kedua apa? Agama kelas 8 tujuan yang pertama apa? Dan seterusnya sampai agama kelas 9 tujuan yang ketiga apa? Digit pertama menunjukkan kelas, digit kedua menunjukkan urutan. Kemudian dibuat alur cerita dari tujuan pembelajaran tersebut. Dan ini ada keterkaitannya dengan ini ya, capaian pembelajaran yang dinarasikan. Alur cerita di alur tujuan pembelajaran ini dalam bentuk ini, poin-poin begini. Alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 71, 72, 73, sampai tujuan pembelajaran akhir fase apa? Kita fase apa? Fase D kelas 7. Fase D. Ya, fase D kelas 7. Fase D kelas 8 tujuan pembelajarannya dilanjutkan. Sampai tujuan pembelajaran akhir fase D kelas 8. Lanjutkan lagi tujuan pembelajaran awal fase D kelas 9. Terus ini berkelanjutan, continue. Alur ceritanya dapat di tujuan pembelajaran ini. Sekarang itu didapat. Nah, sekarang saya mencoba untuk memberi gambaran bagaimana dengan proyek. Temanya ada 7. Saya mengambil kearifan lokal tentang Lawang Sewu. Lawang Sewu ini ada di Semarang. Kemudian bagaimana proyek yang akan kita lakukan? Project based learning. Project based learning ini menjadi dasar pijakan untuk kita melakukan suatu proyek. Sintaksnya seperti ini. Umumnya seperti ini kan, umumnya seperti ini. Nah, kemudian tolong ini nanti saya kirim di kolom chat. Tadi saya googling itu ada yang bagus banget ini. Ini ada di website silakan nanti dipelajari untuk menjelaskan bagaimana project based learning dan project based teaching. Alternatif yang pertama, satu tema itu dibahas oleh macam-macam disiplin ilmu. Lawang Sewu. Ini harus saya turunkan ini nampaknya. Ya. Lawang Sewu dibahas di pelajaran TIK, bukan dibahas, tetapi TIK memberi tugas untuk membuat film tentang Lawang Sewu. Ya.
Kemudian di PJOK juga sama. Silakan dicari bagaimana PJOK ini tentang Lawang Sewu. Fisika juga, bagaimana struktur bangunannya, mekanika masuk ke sana, biologi, matematika, mengukur tinggi Lawang Sewu, geometri, dan itu sebagai benar-benar proyek ya. IPS-nya agama, kajian pustaka mistis Lawang Sewu, sejarah gereja Keuskupan Agung Semarang, kontennya masuk di sana. Dan ini semua dibalut dengan core value, keutamaan, profil pelajar Pancasila dan budaya. Nah, tugas guru adalah, tugas guru TIK untuk membuat film tentang Lawang Sewu. Nilai ini, keutamaan ini masukkan di dalam naskah filmmu. Budaya, filosofi budaya, ini masukkan dalam naskah filmmu. Terus bagaimana Lawang Sewu ini bisa menjembatani untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Jadi tugasnya diarahkan ke sana. Begitu. Kemudian refleksikanlah. Ini dibalut juga dengan critical thinking di sini. Observasi, analisis, evaluasi, kontekstualisasi, question, refleksi. Refleksi setelah membuat film tersebut, guru TIK membuat pertanyaan-pertanyaan refleksi. Yang itu dipakai untuk panduan siswa melakukan refleksi. Kemudian alternatif yang kedua, satu proyek saya turunkan. Satu proyek dari satu mata pelajaran dinilai pada beberapa mata pelajaran. Contoh, pelajaran TIK. Pelajarannya video editing dan sound recording. Kemudian, guru TIK memberi tugas, sekarang membuat film pendek 5 menit. Film pendek 5 menit. Tentang apa, terserah. Mau mengambil tentang budaya apapun, misalkan berkolaborasi dengan guru seni budaya, guru bahasa, dan guru IPS. Teman-teman guru seni, bahasa, IPS, kita ngumpul yuk. Aku guru TIK ada tugas membuat video pendek 5 menit. Dari seni budaya, anak-anak bagaimana? Anak-anak diminta untuk membuat lagu sebagai soundtrack di dalam film tersebut. Karena di seni budaya sudah kami ajarkan tentang bagaimana membuat lagu. Masuk ya? Kemudian guru sejarah. Oke, ada yang membuat video tentang sejarah gereja Katolik di mana enggak ya? Ada enggak? Ada. Kalau ada konten sejarah yang nanti dinilai ini. Guru bahasa. Oke. Saya sudah mengajarkan bagaimana membuat sebuah naskah film. Maka tolong di TIK, bukan tolong ya, di TIK berarti anak diminta untuk membuat naskah film. Di naskah film tersebut harus ada konten sejarahnya. Konten sejarahnya artinya anak yang membuat film tentang sejarah ya ada konten sejarahnya di situ. Nanti guru sejarah menilai dari naskah tersebut, konten sejarahnya juga menilai dari filmnya. Ya. Kemudian PJBL, sintaks PJBL ini tolong diperhatikan benar. Proses penentuan proyek, prosesnya bagaimana, perancangan langkah-langkah penyelesaian, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek, penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring, penyusunan laporan, presentasi, publikasi hasil,
evaluasi proses, masing-masing di sini ada proses. Maka proses di sini yang perlu kita tekankan. Tolong proses ini ditekankan dan ini dilihat satu persatu bagaimana anak berproses di dalam project based learning ini. Tidak hanya sekedar keindahan filmnya. Oh, secara sinematik ini tidak baik ini anak ini. Lah ini anak SMP yang bukan jurusan sinematografi. Proses bagaimana mereka berkolaborasi, bagaimana mereka berinteraksi menyelesaikan sebuah proyek, ini menjadi bagian penting, begitu. Outputnya oke, output dinilai ya, tetapi nilainya kan sesuai dengan indikator yang mau dinilai di produk itu apa saja. Jangan terus indikatornya yang ada, yang sudah ada, kemudian menentukan tujuan pembelajarannya, dibuat terus kemudian menilainya secara tinggi sesuai keilmuan sinematografi. Begitu ya. Nah, ini guru harus melihat, guru TIK melihat naskah. Guru TIK bekerja sama dengan guru bahasa atau seluruh guru ini berkolaborasi melihat naskah anak-anak. Core value-nya masuk enggak di situ? Budayanya masuk enggak? Budaya sebagai nafas sekolah masuk enggak? Profil pelajar Pancasila masuk enggak? Keutamaan-keutamaannya masuk atau enggak? Jika ini sudah masuk semuanya, ACC, kemudian anak bisa langsung membuat proyek ini misalkan. Nah, langkah-langkah ini harus diperhatikan. Nah, kira-kira begitu gambaran nanti proyek yang harus dilakukan bagaimana. Terima kasih banyak Pak Agustinus Tanggana. Mohon nanti dibedah bersama teman-teman di sekolah masing-masing di dalam IHT. File yang saya miliki ini saya kirim di kolom chat biar dipakai untuk bahan nanti saat IHT. Terima kasih Pak Heri. Ya. Oke. Luar biasa hari ini kita sampai di 2:30 waktu Indonesia Tengah. Mohon maaf Bapak Ibu, kita terlalu jauh, tapi karena memang materi yang kita dapatkan ini luar biasa buat kita, maka kesempatan ini pada para narasumber kami ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami yang berlebih. Sangat banyak lebihnya Pak Heri. Pak Agustinus Tanggana, sebentar. Ya. Saya mau share file juga. File ini jawaban saya atas pertanyaan Pak Krismanus Simarmata. Mungkin file ini juga bisa saya share screen sebentar ya Pak ya, untuk monggo Pak ya. Untuk memberi gambaran nanti ini. Ya, ini adalah pertanyaan dari Pak Krismanus Simarmata, mungkin juga menjadi pertanyaan Bapak Ibu semuanya, dan file ini saya kirim di kolom chat. Nanti bisa dipakai untuk menggali banyak hal juga, begitu. Terima kasih Pak Agustinus Tanggana. Terima kasih Pak Heri. Selamat Saya mau menambahkan sedikit Pak. Ya silakan Mas Hendy. Mungkin untuk Romo Karol ini ya. Romo Karol ini sudah piawai untuk basis proyek karena tahun 2000-an di Sanata Dharma itu sangat kuat dengan proyek ini. Entah itu proyek teologi harapan, lalu proyek ekaristi, proyek moral sosial, kurang lebih seperti itu Romo. Jadi dasar punya Konsister dan kawan-kawan itu bisa dipraktekkan sekarang 20 tahun kemudian. Ya, jadi tidak lulus. Jadi dengan adanya hal ini tidak begitu kaget. Nanti Romo Karol bisa berbicara banyak tentang pengalaman bagaimana metode proyek ini ditindaklanjuti sebenarnya itu. Lalu yang kedua, untuk
mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudari di sini, kepala sekolah, sedikit kebingungan tentang kompetensi dasar dan kompetensi inti, lalu tadi baru diumumkan tentang capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Saya coba untuk ini ya, share screen sebentar. Nah, saya justru tertarik dengan yang ini. Nanti ketika Bapak Ibu mendapatkan ini dari Pak Heri, silakan ditindaklanjuti yang atas ini, yang kecil ini. Seolah-olah tidak kita perhatikan dan abaikan, tetapi yang ini, yang bawah ini, itu penting sebenarnya. Inilah yang menjadi landasan kita ketika kita membuat struktur teladan sebenarnya. Di sini, di atas ini. Waktu itu kurikulum 2013 ini ya, belum membreakdown tentang sisi afektif ya, dengan pendekatan teladan dan sikapnya itu. Nah, lalu bagaimana ini diturunkan dalam mata pelajaran misalnya? Nih ya, ini adalah yang di sini ini, yang di sini ini itu merupakan hal atau materi esensial yang akan diajarkan atau 1 tahun atau berapa tahun gitu ya. Lalu yang di sini, ini saya tergelitik dengan, saya tergelitik dengan sikap dan mampu. Oke. Nah, uraian capaian atau narasi capaian pembelajaran ini kita dalam struktur keteladanan kita bisa kita masukkan yang kita bilang soal kompetensi dasar dan indikator-indikator itu, akan tetapi yang digunakan di sini adalah kata kerja operasional mulai dari A1 sampai A5 itu ya, yang Pak Heri berbicara soal taksonomi Bloom, Cradwell, dan Anderson itu, tentang menerima, merespon, menghargai, mengorganisasi, mengkarakterisasi dengan apa? Kalau nanti Bapak Ibu silakan googling A1 sampai A5 itu, membubuhkan juga, disinkronkan juga C1 sampai C6, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta, lalu juga P1 sampai P5, ya, meniru, memanipulasi, meniru, memanipulasi, lalu mempresisi, mengartikulasikan atau terus menaturalisasi atau apa itu dengan berbagai macam kata kerja operasional yang di dalamnya itu. Itu jadi simpel sebenarnya, tidak terlalu sulit dari apa yang kita buat lalu diterapkan di sini, di kurikulum prototipe itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nanti bagaimana dari capaian pembelajaran kita breakdown lagi dengan alur tujuan pembelajaran sampai ada alur tujuan pembelajaran yang seperti yang dikatakan. Ya, sebenarnya basic kita sudah kuat, Bapak Ibu. Jadi tinggal kita kembangkan saja sebenarnya. Begitu, terima kasih. Nanti kalau ada salah, mohon dikoreksi ya, Din. Terima kasih Mas Hendy. Terima kasih. Dari Bruder Warto, masih ada Bruder? Sedikit. Saya cukup, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih karena kita sudah berproses yang begitu luar biasa dengan energi dan gas yang maksimal. Semoga apa yang sudah kita mulai dengan sungguh-sungguh ini nanti berbuah baik dan menjadi fondasi yang kuat untuk sekolah kita masing-masing. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Bruder. Romo Karol. Ya, silakan Romo. Sebelumnya, Pak Heri saya coba buka yang link yang dibagi. Tidak bisa ya? Nggak bisa terbuka, Pak Heri. Iya. Ya, pertama, makasih banyak, Bruder Warto, Pak Heri, Mas Hendy. Nah, ini sepertinya pertemuan terakhir untuk FGD.
tetapi pasti seperti ya saya katakan kali lalu, sepertinya tahun depan ini kita sudah harus ketemu secara langsung ini. Kita akan atur waktu, kita ajak ke Makassar untuk semakin memperdalam. Lalu kalau memang saya melihat proses kita, ini kan teman-teman para kepala sekolah, walaupun kita masih tetap ada 1 kali coaching klinik, tetapi saya mohon supaya naskah kurikulumnya bahkan kalau perlu sudah selesai ya Pak Agus di coaching klinik, supaya siap ya. Tidak ada lagi yang masih, saya selalu katakan di grup kami, jangan lagi ada tradisi lisan. Ya, itu kan sulitnya orang Toraja itu kuat dengan tradisi lisannya. Nah, itu ya. Ada beberapa hal mendasar yang memang harus kita perbaiki tadi, tetapi itu tidak apa-apa ya. Kesempatan bulan Januari, Februari, Maret itu adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki, mendalami, merevisi. Ya, ini kan seperti pekerjaan yang tidak akan pernah selesai, ya, yang harus kita sempurnakan. Nah, tadi memang ada sebuah lompatan yang sangat jauh yang dipaparkan oleh Pak Heri menyangkut kurikulum prototipe itu. Dan ini kan menjadi mimpi kita, impian kita. Ya. Sejak dikirimkan oleh Bruder di grup yayasan juga itu, saya memprint ini 200 halaman lebih. Printnya. Lalu coba baca, buka ya. Memang awal-awal saya kan di awal itu disinggung soal bagaimana sih nanti manajemen gurunya. Nah, saya sekarang sudah semakin paham dengan penjelasan Pak Heri ya. Seperti itu, karena memang akan ada perubahan-perubahan secara teknis ya. Kalau kurikulum prototipe itu dan proses pembelajarannya itu sudah diimplementasikan. Tetapi itu urusan nanti ya. Yang penting sekarang kita punya sesuatu yang baru. Apa yang baru? Yang pertama itu kita belajar menghargai apa yang telah hidup selama ini di sekolah kita. Yang kadangkala itu lalai kita perhatikan, lupa kita apresiasi, sehingga itu berlalu begitu saja. Ya. Yang kedua, kita mencoba berdiri di atas kaki kita sendiri, dengan segala macam kemampuan, dengan segala macam situasi yang kita miliki. Ya. Nah, ya terus terang selama proses ini saya juga mencoba melihat bagaimana progres perkembangan kita, dan ada hal-hal yang luar biasa yang tidak saya bayangkan bisa dicapai di sekolah kita. Ya. Memang ada hal-hal yang harus kita dorong, ya, harus ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Lalu yang ketiga, teman-teman, ya, percayalah pengorbanan kita 3 bulan terakhir ini, ya, keringat kita, usaha kerja keras kita itu pasti akan berbuah baik, ya, berbuah baik. Karena sudah dibuktikan bahwa kita mau, ya, itu sebagai ya kita semua berusaha secara sungguh-sungguh, ya. Kalau ada yang sampai pergi mengadakan wawancara, ini kan hal yang tidak pernah kita buat selama ini, ya. Ada yang berbagi cerita suksesnya, itu hal yang tidak pernah kita buat, tetapi kita bisa buat, dan buahnya nanti pasti akan baik, ya. Lalu yang berikut, ya, saya mau katakan tidak ada gading yang tidak. Nah, melalui kesempatan ini, saya juga mau menyampaikan permohonan maaf ya kepada teman-teman, Bruder Warto, Pak Heri, Mas Hendy, ya, Mbak Nike. Di sini saya lihat ada juga Mbak Agnes dan kawan-kawan di Pagudi Luhur. Kalau mungkin ya cara kami menyampaikan sesuatu, cara kami menghadirkan diri, cara kami berbicara itu sedikit berbeda, ya, dibanding dengan tradisi yang ada di daerah Semarang dan sana. Gaya kami itu sedikit berbeda, ya. Mas Hendy sudah punya pengalaman, ya, Pak Adi sudah punya pengalaman berhadapan dengan teman-teman dari Angin Mamiri, ya.
gayanya gaya rap-rapan gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi mohon maaf seandainya ada sesuatu yang kurang berkenan, ya. Dan sekali lagi, Bruder Warto, Pak Heri, Mas Hendy, kami akan merindukan dan menantikan kehadirannya di Makassar tahun depan. Kita akan kontak terus ini. Pak Agus ini sudah senyum-senyum terus dari tadi ini. Karena ini kita sudah mulai. Sayang sekali apa yang sangat bagus, apa yang sangat luar biasa ini adalah berdosalah kita kalau kita tidak melanjutkannya demi perkembangan sekolah-sekolah kita. Itu saja dari saya. Sekali lagi ya, matur nuwun ya, Bruder Warto, Pak Heri, Mas Hendy, untuk segala sesuatu yang sudah kita alami bersama selama ini. Dan teman-teman, jangan lupa IHT tanggal 15 sampai 17 di Toraja. Wajib hukumnya untuk hadir. Seperti itu. Puluhan kilometer harus ditempuh ya. Ratusan kilometer. Iya. Ya, luar biasa. Semoga lancar. Ya, terima kasih doanya, Bruder. Oke, terima kasih Romo Karol. Selama memimpin diskusi dari pagi sampai siang menjelang sore hari ini, segala kekurangan dan kelemahan yang saya perbuat dalam diskusi ini mohon dimaafkan, Bruder, para narasumber, Mas Hendy dan Pak Heri, teman-teman kepala sekolah dan instruktur semuanya. Dan kesempatan ini saya kembalikan kepada MC kita, Bu Nike. Silakan Bu Nike. Baik, terima kasih Pak Agus. Berganti orang. Oh, yes. Namanya biarkan saja namanya Bu Nike. Kaget saya Pak Dani. Ya, oh, nggak apa-apa. Ya. Karena kebetulan beliau ada tugas yang lain, belum bisa kembali. Ya, monggo Pak Dani. Ya, terima kasih Pak Agus Tanggana, terima kasih Romo, Bruder, Suster jika ada, dan Bapak Ibu. Dan dengan demikian kita akhiri fokus grup discussion kita siang hari ini dengan doa. Mohon dengan sangat, karena ini adalah FGD terakhir kita, maka mohon dengan sangat Pak Agus Tanggana untuk memimpin doa kita untuk menutup FGD terakhir ini. Mari Pak Agus. Terima kasih. Mari Romo, Bruder, dan para narasumber, teman-teman sekalian, mari kita tutup FGD kita hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, pada siang hari ini kami tunduk di hadapan-Mu ya Bapa. Karena kasih dan penyertaan-Mu, berbagai hal kami telah lakukan dari pagi hingga saat ini. Apa yang kami peroleh melalui FGD pada saat ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan, agar kami mampu memahami lebih-lebih selanjutnya Tuhan. Di sekolah kami masing-masing kami mampu melakukan, mewujud nyatakan melalui peserta didik kami. Kami ini adalah orang-orang yang penuh keterbatasan di hadapan-Mu. Sebab itu Tuhan kami mohon urapan-Mu, Engkau bersama-sama dengan kami melangkah dalam persiapan kurikulum ke depan yang kami telah siapkan bersama dengan POP Ismaya. Kau bekerja Tuhan agar lewat usaha yang kami lakukan ini, pada suatu saat yang Kau kehendaki, boleh menjadi kenyataan bagi peserta didik kami. Kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan, Engkau menyertai kami, yang akan kembali ke rumah, sertai masing-masing agar boleh tiba dengan selamat. Para narasumber kami yang tidak ada henti-hentinya, yang tidak ada lelahnya, mendampingi kami selama 3 bulan lebih Tuhan. Kami juga serahkan dalam tangan Tuhan, berkati. Berkati segala rencana-rencana yang kami yakin di Semarang sana banyak sekali gagasan-gagasan yang dipersiapkan untuk persiapan POP ini Tuhan. Agar persiapan-persiapan gagasan-gagasan ini menjadi suatu kenyataan dan akan nampak bagi dunia, akan nampak bagi negara kami tentang rancangan-rancangan yang kami gagas ini Tuhan. Kami berdoa kepadamu pada saat ini melalui Putra Tunggal-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Romo Agus, Karolus. terima kasih Romo. Terima kasih, Ibu, Mas Bapak Tur, Ibu. Bapak Kami Ibu. atas nama panitia mohon maaf. Terima kasih jika ada yang semuanya. kurang berkenan. Ya. Sampai Terima jumpa. kasih. Agustinus Pangga, mohon maaf sebelumnya.